Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang begitu besar, yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam yang Allah berikan kepada kita, serta kenikmatan-kenikmatan yang lain seperti kenikmatan kesehatan, keselamatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat bertatap muka sehingga pada saat hari ini di tengah pandemi virus corona ini. Salawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu banyak bekerja keras untuk memperjuangkan ajaran agama Allah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu sehingga pada hari ini kita akan kembali menjemput hari kemerdekaan umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha atau yang biasa kita kenal dengan Hari Raya Kurban. Dengan datangnya Hari Raya Idul Adha kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah untuk lebih bisa mendekatkan diri kepadanya selaku Tuhan semua alam. Mari kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita diberikan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di hari raya Idul Adha, para umat muslim yang dari sisi ekonomi memiliki kemampuan yang amat diserukan kepada mereka untuk melakukan kurban. Kurban yang berasal dari bahasa Arab yang berartikan penyembelihan, memiliki nilai bersejarah dalam Islam, dan masyarakat Islam melakukan kurban setiap tahun sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," yang artinya maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mempunyai kelapangan mampu untuk berkorban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah dia dekat-dekat dengan musholla tempat kami beribadah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, binatang korban yang disembelih dengan hati yang ikhlas itu kelak di hari akhirat akan ditimbang darahnya, tanduknya, bulunya, dan semua anggota tubuhnya sekaligus akan menjadi saksi baginya. Sembelihlah kurban dan senangkanlah hatimu. Sesungguhnya seorang muslim yang menghadapkan hewan-hewan sembelihannya ke arah kiblat, maka darah hewan itu, tanduknya, dan bulunya semuanya merupakan kebajikan yang akan ditimbang pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, menyembelih binatang korban itu mengandung dua aspek perwujudan, yaitu yang pertama aspek ukhudiyah atau beribadatan, yaitu berbakti dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan asal kata korban itu sendiri yang berasal dari kata qurubah yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai imbangan pendekatan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dekat pula kepada orang yang berkorban dan Tuhan akan melipat gandakan pahalanya di akhirat kelak nanti. Subhanallah. Sedangkan aspek yang kedua ialah aspek kemasyarakatan. Karena dengan melakukan korban dan membagi-bagikan daging sembelihan itu akan berkembanglah pendekatan sesama umat manusia, di mana
kaum muslimin yang sedangkan hidup dalam garis kemiskinan, yang selama hidupnya tidak pernah makan daging sapi. Kini dia merasakan bagaimana nikmatnya makan daging sapi. Dengan jalan ini, insya Allah akan terciptalah kemurnian sosial dalam masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman yang insya Allah mendapatkan keberkahan Hari Raya Idul Adha ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, terdapat dua peristiwa dilakukannya ritual kurban, yaitu oleh Habil dan Qabil, putra Nabi Adam alaihi salam, serta pada saat Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail atau putranya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim diterangkan dalam Al-Quran. Allah memberikan perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut, dan tepat saat Ismail akan disembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menggantikannya dengan seekor domba. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila kita diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita lupa menyisihkan untuk membeli hewan kurban untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Karena perlu kita ketahui bersama, harta kita yang kita kumpulkan banyak-banyak, pasti ada sedikit juga hak orang lain di dalam harta kita itu. Maka janganlah kita sombong kepada harta kita itu, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, jangan kita takut miskin untuk berkurban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kultum kali ini bisa menyadarkan kita bahwasanya pentingnya kita untuk melakukan kurban sebagai tanda wujudan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.